Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini mungkin kita mulai saja dulu supaya nanti selesainya tidak terlalu malam gitu ya. Karena untuk materi malam ini itu tentang hitungan gitu. Di sebelum UTS itu adalah tentang nilai waktu dan uang atau time value of money. Nah, nanti kemungkinan di UTS untuk materi ini itu akan saya masukkan ke UTS yang isai gitu ya, karena dia soal hitungan. Jadi tidak saya masukkan ke dalam pilihan ganda. Gitu. Nah, kita langsung masuk saja ke konsep dari time value of money. Jadi konsep dasar dari time value of money itu adalah menjelaskan hubungan antara waktu dan juga uang, gitu ya. Jadi nilai dari uang itu akan bergantung pada waktu. Seperti apa maksudnya, gitu kan? Jadi secara sederhana jumlah nilai nominal yang sama dari uang yang kita miliki, misal saat ini kita punya 50.000 gitu ya, di tahun 2021. Maka nilai dari uang yang kita miliki, yaitu 50.000 tadi, itu akan lebih berharga dibandingkan dengan nilai 50.000 yang kita miliki di masa yang akan datang gitu. Contohnya bagaimana gitu ya? Contoh nyatanya saja, di tahun 2019 kira-kira atau awal tahun 2021, kira-kira Mbak Rizky masih ingat nggak? Harga telur itu berapa 1 kilonya? Kurang lebih. Tidak ingat. Nggak ingat ya? Kalau Sekarang lagi mahal-mahalnya. iya, sekarang lagi mahal kan? Sekarang itu Iya, kalau tidak salah 1 kilo itu terakhir saya lihat 30.000. iya 30 sampai 32.000. Nah, dulu telur itu masih sekitaran 25.000. Itu awal tahun kalau tidak salah. Nah, Iya. berarti kalau kita punya uang nih 50.000 di awal tahun 2019 atau 2021 awal, itu kita bisa dapat 2 kilo telur, ya kan? Kalau 50.000. Sekarang nggak bisa dapat 2 kilo lagi, cuma 1, sekian kilo gitu ya, nggak sampai 2 kilo. Nah, itu maksudnya dari nilai uang yang kita terima saat ini itu akan lebih berharga daripada nilai yang nominalnya sama di masa yang akan datang gitu. Itu contoh sederhananya. Kenapa bisa seperti itu gitu kan? Kenapa di sini terjadi karena ada kesempatan untuk mendapatkan income di masa depan dari jumlah uang yang kita miliki. Jadi contohnya nih, kita punya uang tadi di sini. Kita punya 1 juta. Misalkan ingin kita tabung gitu. Kita tabung atau kita gunakan sekarang ya gitu. Kita kan punya pilihan kalau kita punya uang. Nah, ketika kita memilih untuk menabung, maka kalau disimpan di tabungan kita akan mendapatkan bunga ya. Jadi bunga 1 tahun misalkan ada 5%. Berarti nanti uang kita yang 1 juta tadi apabila disimpan di dalam tabungan atau diinvestasikan, di tahun depan itu akan bertambah sebesar 5%. Gitu. Tapi kalau uangnya kita gunakan sekarang, ya sudah habis 1 juta itu. Ya. Nah, kita gunakan untuk belanja konsumtif, maka habis uangnya. Nah, maka dari itu di sini kenapa kok nilai waktu uang ini ada, itu karena kita ketika menggunakan uang itu saat ini ya, kita habiskan tidak untuk diinvestasikan atau diputar uangnya untuk mendapatkan penghasilan di masa yang akan datang, maka di sini itu ada kesempatan investasi yang hilang. Itu kenapa ada hubungan antara nilai waktu uang dan juga bunga. Nah, lalu bagaimana gitu ya hubungannya dengan materi yang sudah kita bahas sebelumnya?
Kalau sebelumnya kita kan ngerti ya, kalau di dalam neraca itu kan ada yang namanya bagian aset dan juga bagian liabilitas. Nah, untuk mengukur nilai dari aset dan juga liabilitas, itu kan kita menggunakan nilai wajar. Nilai wajar ini kita dapatkan dari mana? Nilai wajar kita dapatkan dari harga pasar. Nah, tapi informasi tentang nilai wajar itu terkadang tidak tersedia di pasar. Contohnya, kita tahu harga pasar hari ini gitu kan, harga di pasaran pada hari ini pada tahun 2021. Tapi kita tidak tahu nilai pasarnya nanti di tahun yang akan datang gitu. Misalkan di tahun 2023 itu kan kita belum tahu berapa nilai pasar. Saya ingatkan kembali kalau nilai pasar itu misalkan kita punya apa ya, bolpen. Bolpen kalau dijual harganya hari ini itu kan kisaran 2.000. Nah, tahun depan kita nggak tahu, sama kayak telur tadi. Sekarang 30.000 gitu ya. Itu udah naik dari yang tahun kemarin cuma 25.000. Nah, ketika kita nggak tahu nih berapa harganya di masa yang akan datang, maka kita bisa mengukur nilai wajar dari aset ataupun liabilitas tadi dengan menggunakan estimasi atau perkiraan menggunakan arus kas yang diharapkan. Itu. Nah, dalam materi ini kita akan mempelajari ada 5 rumus utama, 5 di sini bukan 6. Ada 5 ya. Ada 5 rumus utama. Yang pertama, future value atau nilai yang akan datang. Kemudian ada present value. Ini tadi lambangnya future value. Gitu. Kemudian nilai sekarang, present value, nilai yang ada saat ini. Misalkan di sini kita ingin tahu apa namanya nilai dari tabungan kita, gitu ya. Kita punya cita-cita, misalkan di tahun 2025 kita ingin punya tabungan di bank 10 juta. Ya. 10 juta di tahun 2025. Maka di tahun 2021 ini, atau saat ini, saat sekarang, kita harus masukkan uang di tabungan itu seberapa banyak gitu. Dengan jumlah tertentu atau bunga, ya kan di dalam di bank itu biasa kalau kita nabung ada bunganya kira-kira berapa setiap tahunnya yang kita peroleh. Nah, dengan jumlah bunga tertentu. Nah, itu bisa kita perkirakan, bisa kita estimasi atau kita ukur dengan rumus yang nomor 2 ini. Kemudian untuk yang ketiga dan 4 itu adalah nilai sekarang dan juga nilai di masa yang akan datang dari anuitas. Anuitas ini apa? Nanti akan kita bahas lebih dalam selanjutnya gitu ya. Kemudian yang terakhir kita akan coba mempelajari bagaimana caranya menghitung angsuran. Dan juga di sini ada amortisasi angsuran. Contohnya apa? Contoh nyatanya itu seperti kita mengangsur pembelian kendaraan. Contoh ketika kita ingin membeli motor gitu kan, kita akan menghitung berapa angsuran setiap bulan sampai lunas. Nah, itu contohnya untuk kegunaan dari rumus nomor 5 di sini. Nah, pertama kita pelajari terlebih dahulu. Tadi kan penyebab adanya nilai waktu uang itu salah satunya adalah karena adanya diskon faktor atau bunga. Nah, bunga di sini itu ada 2 jenis. Yang pertama bunga sederhana, kemudian yang kedua bunga majemuk. Bunga sederhana itu seperti apa? Bunga sederhana itu adalah perusahaan menghitung bunga berdasarkan jumlah pokoknya saja. Jadi hanya bunga itu dari jumlah pokok.
Ya. Kemudian bunga majemuk. Bunga majemuk itu menghitung bunga yang dibayarkan dari pinjaman ditambahkan terhadap pinjaman pokok secara berkala. Bunga dihasilkan dari pokok pinjaman dibungakan lagi bersama pokok pinjaman. Jadi di sini dikatakan bunga majemuk itu karena adanya bunga yang dibungakan lagi. Maksudnya gimana gitu kan? Bahasanya ini sedikit rumit gitu kan. Kita lihat langsung ke contoh untuk lebih sederhananya. Pertama kita lihat bunga sederhana ya. Kalau bunga sederhana, di sini misalkan kita di tahun pertama itu di sini ada $10.000. Kemudian kita ketahui bunganya 9%. Berarti untuk di tahun pertama itu 10.000 dikali 9%. Gitu kan? Berarti bunganya yang kita dapatkan itu adalah $900. Jadi akumulasi di akhir tahun tabungan kita itu jadi 10.900, di mana 10.000 di sini uang yang kita miliki ditambah dengan bunga. Jumlahnya 10.900. Kemudian di tahun kedua ya, di sini tetap dihitungnya dari nilai yang kita di awal tadi 10.000. Sedangkan kalau bunga majemuk penghitungan awal untuk tahun kedua yang dikalikan dengan 9% ini adalah 10.900 gitu karena di sini itu adalah bunga yang dibungakan. Jadi tadi jumlah yang sudah dibungakan kembali di sini. Kalau tadi yang sederhana itu hanya dari jumlah pokok saja. Itu dari 10.000 tadi. Gitu. Sampai di sini apakah sudah jelas? Sudah jelas ya Mbak Rizky? Pak Bambang? Oh, sudah bergabung juga ada di sini Pak Bambang ya. Oke, kita lanjut lagi untuk bunga sederhana. Nah, jadi bunga sederhana ini rumusnya bagaimana gitu ya. Jadi bunga sederhana itu sama dengan pokok dikalikan interest, di sini interest ya, atau bunga, suku bunga, dikalikan dengan N, atau jumlah periode. Nah, kita masukkan ya ke dalam rumusnya. Berarti bunga sama dengan, di sini pokoknya berarti berapa? Perusahaan A meminjam 10 juta untuk 3 tahun dengan suku bunga sederhana sebesar 8% per tahun. Maka total bunga yang dibayarkan adalah gitu ya. Berarti pinjaman pokoknya berapa? Di sini 10 juta. Kemudian dikalikan I, interest atau persen dari suku bunganya. Itu kita ketahui di sini ada 8%. Berarti di sini 10 juta dikali 8% itu kan sama dengan 0,08 ya. Kemudian dikali tadi berapa lama periodenya? 3 tahun. Jadi kita kalikan lagi 3. Berarti di sini kita tahu bahwa total bunga yang dibayarkan dari 3 tahun tadi itu sebesar 2.400.000 dari jumlah pinjaman 10 juta. Itu contoh dari pengaplikasian bunga sederhana. Selanjutnya kita masuk ke rumus yang namanya nilai yang akan datang atau future value. Future value. Okay. Nah, futures value ini apa? Itu kita gunakan ketika kita ingin mengetahui jumlah yang akan terakumulasi dari investasi sekarang untuk N periode pada tingkat bunga I.
Jadi ketika kita ingin mengetahui kira-kira investasi yang kita lakukan saat ini di masa yang akan datang atau pada periode tertentu N, periode N di sini jumlahnya menjadi berapa gitu ya. Nah, di sini kita ada rumus yang pertama, itu rumus penghitungan manual, yaitu future value atau di sini dilambangkan dengan huruf F, itu sama dengan P, itu atau uang yang kita investasikan atau kita tabung, itu dalam bentuk di sini dinotasikan dengan P, dikalikan dengan 1 plus I di sini adalah suku bunga, pangkat N. N di sini adalah periode lamanya kita menabung atau kita berinvestasi. Ini ketika kita menghitung secara manual. Tetapi di sini kita bisa menggunakan future value factor atau tabel. Nah, tabelnya seperti apa? Jadi ketika kita ingin mengetahui future value, kita bisa menggunakan tabel. Nah, ini kita bisa menggunakan tabel future value. Nih ya, jangan sampai salah menggunakan tabel, karena nanti akan banyak tabel seperti ini, tetapi angkanya akan berbeda-beda tergantung pada kegunaannya. Nah, kalau kita ingin mengetahui nilai investasi di masa yang akan datang, maka kita menggunakan tabel future value. Cara menggunakan tabel ini bagaimana? Caranya di kolom yang paling kiri, sini ini adalah periode. Ya. Kemudian angka yang di atas ada 2% setengah, kemudian ada 3, 4, 5, ini adalah interestnya atau suku bunganya. Gitu. Biar lebih gampangnya, kita langsung masuk ke contoh. Ya, nah, ini kita ingin mencari future value. Ini misalkan seorang ingin mendepositokan uangnya atau menabung uangnya sebesar 800.000. Berarti di sini kita tahu ya bahwa investasi atau kita notasikan dalam bentuk huruf P itu adalah 800.000. Kita tulis dulu apa yang diketahui gitu kan. Jika tingkat suku bunga deposito adalah 6% per tahun, oke, berarti sampai sini kita tahu I-nya atau interest-nya tadi, suku bunganya itu sama dengan 6% per tahun, maka berapakah investasi orang tersebut pada akhir tahun pertama dan tahun kedua? Jadi ada 2 pertanyaan ya, dia tanya jumlah uang yang dia investasikan nanti 1 tahun ke depan dan 2 tahun lagi itu berapa. Nah, di sini kan berarti kita ingin tahu nilai di masa yang akan datang, berarti menggunakan yang namanya future value. Future value tadi rumusnya apa? Future value itu kalau ketika kita hitung secara manual, itu adalah uang yang kita investasikan dikali dengan 1 ditambah I atau suku bunga pangkat N. Nah, tadi kita mau tahu terlebih dahulu untuk tahun pertama. Berarti sini future value 1. Nah, di sini untuk jumlah investasinya berapa? Mbak Rizky, berapa jumlah investasinya kalau kita lihat di soal? Investasi dari 800, 6% dari 800 ini ya, Bu? Ya, berarti P yang kita tuliskan di sini, jumlah investasinya berapa? Uang yang kita mau masukkan ke deposito? 1,8. Berarti yang 800.000. Kita tulis dulu, ya, nggak usah dihitung dulu, kita masukkan dulu ke dalam rumus gitu ya. Sini kita masukkan 800.000. Oke. Kemudian di sini dikali 1 ditambah bunga.
Bunganya tadi berapa? 6%. 6%. 6% itu sama dengan 0,06 ya. Iya. Ya, itu. Kemudian berapa lama? Ditanyakan tahun pertama, berarti pangkat 1 dulu. Gitu. Berapa? Kita hitung lah. Kalau di akuntansi ini pakai kalkulator itu wajar ya, nggak kayak kita waktu SMA kan harus dihitung sendiri gitu. Kalau di akuntansi itu dulu saya juga wajib biasanya menggunakan kalkulator karena yang kita hitung itu juga cukup banyak. Oke, karena diasumsikan juga kita sudah bisa untuk penghitungan yang sederhana. Nah, ini kita hitung dulu, berarti 800.000 dikalikan 1,06 gitu. Hasilnya 848.000. Oh, berarti kalau saya menginvestasikan 800.000 di deposito, di tahun depan uang saya itu jadi 848.000 karena ada bunga 6%. Tuh, ini sudah terjawab ya untuk jumlah investasi di tahun pertama. Sekarang di tahun kedua. Tahun kedua berarti di sini P-nya sama, 800.000 dikali 1 ditambah 0,06 karena tahun kedua berarti di sini pangkat 2 gitu ya. Berarti 800.000 dikali 1 tambah 0,06 itu kan berarti 1,06 di pangkat 2 berarti 1,1236. Maka di sini 800.000 dikali 1,12 itu berapa? 898. 880. Nah, jadi Jadi di tahun kedua itu uangnya jadi 898.000. Gitu ya. Jadi kalau masih tahun 1, tahun 2 itu kan masih gampang kita hitung. Nah, kalau sudah banyak jumlah tahunnya, misalkan ditanyakan 5 tahun yang akan datang, 6 tahun yang akan datang, itu kan cukup panjang nanti. Cukup banyak jumlah pangkatnya di sini kan. Nah, ada cara yang lebih sederhana, yaitu kita melihat di tabel yang tadi sudah saya perlihatkan. Misalkan kita lihat ya, di sini ditanyakan tahun kedua. Kita balik ke sebelah sini tabel. Tahun kedua, berarti tahun kedua itu ada di mana? Ini, periodenya kita cari yang angka 2. Oh, di sebelah sini. Gitu ya. Kemudian bunganya tadi 6%. Ya, 6%. Berarti jumlahnya itu sama nih, 1,1236. Nah, di sini sama kan? Tuh, jadi kita bisa lebih sederhana lihat kalau di tabel. Tinggal kita kalikan 800.000, ketemu. Itu, jadi lebih gampang kalau kita lihat di tabel. Nah, untuk tabel yang tadi itu kita dapat dari mana? Itu sebenarnya bisa teman-teman download di internet, bisa dicari tabel bunga majemuk begitu. Atau tabel future value. Nanti akan muncul banyak. Di LMS itu juga sudah saya uploadkan, jadi teman-teman tinggal download di LMS itu juga ada untuk tabelnya. Oke ya, itu yang tadi future value. Untuk tahun, kalau misalkan tadi bunganya itu 1 kali 1 tahun. Tapi kalau misalkan nih, bunganya itu diperhitungkan setiap 6 bulan atau semesteran. Berarti kan setahun itu kita terima ada 2 bunga, 2 kali pembayaran bunga gitu, atau 2 kali perolehan bunga kalau misalkan itu kita mendepositokan uang kita. Berarti cara menghitungnya bagaimana gitu. Ini akan berpengaruh pada tingkat suku bunga atau I tadi dan juga periode.
periode di sini saya tekankan itu bukan tahun, tapi periode itu adalah banyaknya bunga yang kita peroleh. Misalkan kalau misalkan bunganya itu keterangannya 6% per tahun, berarti dalam 1 tahun itu kita dapat bunga 1 kali. Tapi kalau di sini narasinya adalah setiap 6 bulan, berarti dalam 1 tahun kita itu dapat 2 kali. Nah, di sini berarti jumlah N-nya itu harus dikali 2, karena 6% tadi itu 2 kali dalam 1 tahun. Itu semesteran. Kalau triwulan itu berarti 3 kan? Kalau 3 itu setiap 3 bulan, berarti kalau setahun ada 12 bulan, kalau setiap 3 bulan kita dapat bunga, maka dalam setahun itu kita ada 4 kali penerimaan bunga. 4 kali, berarti periodenya 4. Gitu, kita kalikan 4. Nah, ini untuk yang periode. Tapi kalau untuk jumlah bunganya ini justru dibagi. Gitu ya. Misalkan kita per tahun itu dapat 6% per tahun. Tapi kalau bunganya itu diberikan setiap 6 bulan, berarti 6% ini harus kita bagi 2. Kita bagi 2. Gitu. Karena kan 6% ini untuk 1 tahun, tapi dibagikannya setiap 6 bulan. Berarti untuk 6 bulan yang pertama kita dapat 3%, kemudian 6 bulan yang kedua dapat 3% lagi. Gitu. Nah, tadi sudah yang future value, sekarang present value atau nilai sekarang. Agak susah di next ini. Nah, ntar saya hapus dulu biar nggak kecoret-coret. Nah, kalau tadi future value atau nilai masa depan rumusnya itu adalah pokok dikalikan dengan future value factor. Kali ini kita di sini present value itu sama dengan jumlah future value atau uang kita di masa yang akan datang dikalikan dengan 1/1 plus bunga dikali atau dipangkat N, jumlah periode. Nah, di sini 1/1 plus I pangkat N itu sama dengan present value factor. Jadi ini akan ada tabelnya. Kalau kita mau hitung manual, kita pakai angka di sini. Tapi kalau kita mau menggunakan tabel, kita cukup mengkalikan future value dikali dengan angka yang kita lihat di tabel. Gitu. Contohnya, di sini tabel cara melihatnya pun sama. Tapi di sini ada keterangan ya, nama tabelnya adalah present value. Berarti ini tabel untuk kita mencari yang namanya present value. Contoh, kita masuk ke contoh. Berapa nilai sekarang dari jumlah? Ini berarti jumlah di masa yang akan datang ya. Atau 5 tahun lagi, berarti jumlah di 5 tahun yang akan datang. Ini berarti future value sama dengan 1.610,51 yang akan diterima 5 tahun lagi. Berarti N-nya adalah 5, kemudian dengan tingkat bunga 10%. Oh, berarti di sini I-nya itu sama dengan 10%. Gitu. Kita sudah tahu ya, ini apa saja yang kita ketahui dari soal. Kemudian kita masukkan di rumus.
Rumusnya tadi apa? Kalau untuk rumus penghitungan sederhananya tadi secara manual, itu present value atau nilai sekarang sama dengan future value dibagi 1 plus I pangkat N. Ya kan? Kita langsung masukkan. Future value-nya berapa? Future value-nya 1610. 1610,51 dibagi di sini 1 ditambah I-nya berapa? I-nya 10%. 10% itu berarti 0,10 ya. Pangkat N. N-nya berapa tadi? Oh, 5 tahun. Berarti di sini pangkat 5. Ya. Sama dengan di sini 999,96. Atau kita bulatkan, ini kita boleh bulatkan ya. Kalau pembulatan gini berarti dibulatkan menjadi 1000. Berarti kalau kita ingin tabungan kita 5 tahun lagi itu sejumlah 1.610, maka tahun ini saya harus menabung sebesar 1.000. Nah, kalau kita mau lihat tabel, ini kan kita tahu N-nya 5, bunganya 10%. Berarti kalau kita mengerjakan menggunakan tabel, kita lihat di sini N-nya berapa? N-nya 5 di sini. Kemudian tadi bunganya 10% di sini. Kita tarik garis lurus ke bawah sampai ditemukan ya. Yang ini, yang 5 kita tarik garis ke kiri, kemudian 10-nya kita tarik ke bawah, oh ketemu. Ada angkanya 0,62092. Berarti langsung kita hitung saja. Gitu kan. Di sini langsung. Berarti present value sama dengan future value dikalikan present value factor. Present value factor. Nah, future value-nya berapa? 1610. Dikali tadi angkanya itu 0,62092. 0,6209. Jumlahnya berapa? Jumlahnya sama tadi, 999,96. Ini kita bulatkan lagi jadi 1000. Berarti di sini kita tahu kalau kita menghitung secara manual ataupun dengan menggunakan tabel, itu jumlahnya akan sama. Walaupun mungkin akan ada sedikit perbedaan untuk jumlah komanya ya, itu nanti bisa kita bulatkan. Oke. Tapi pada dasarnya hasilnya itu sama. Gitu. Nah, sekarang kita bahas tentang yang anuitas. Anuitas itu apa? Itu adalah sejumlah uang yang dibayarkan atau diterima secara periodik dengan jumlah yang sama dalam jangka waktu tertentu. Sebenarnya ada 3 kata kunci ya. Yang pertama apa? Yang pertama jumlahnya sama. Kemudian periode itu juga ada periode yang sama. Dan di sini ada jangka waktu tertentu. Contohnya misalkan di dalam contohnya kita melakukan angsuran gitu ya. Kita mengangsur selama 3 tahun. Setiap tahunnya kita angsur dengan jumlah 8 juta. Tahun kedua 8 juta lagi. Tahun ketiga juga 8 juta. Nah, itu sebutnya adalah anuitas. Jadi, jumlahnya itu yang kita bayarkan dan periode, jarak antar periodenya itu sama. Gitu. Kita langsung masuk ke soal, contoh soal aja nanti. Di sini, kita lihat di sini nilai yang akan datang atau future value anuitas ya.
future value of annuity. Nah, di sini juga sama seperti tadi, itu akan ada cara manual dan juga dengan melihat di tabel. Nah, di sini rumusnya dari future value atau nilai masa depan anuitas itu sama dengan R. R itu adalah pembayaran yang kita lakukan setiap periode. Kalau yang tadi di slide sebelumnya itu kan 8 juta. Berarti di sini R-nya 8 juta gitu. Kemudian future value of annuity. Nah, ini kita ada juga tabelnya lagi. Kita bisa lihat di tabel. Itu untuk penghitungan manualnya itu seperti yang atas. Tapi bisa kita ringkas dengan melihat tabel ini dengan rumus yang di bawahnya. Nah, kita masuk ke contoh soal di sini. Perusahaan A ingin mendepositokan sejumlah 75.000 pada akhir setiap periode. Nah, di sini kita ada narasi 6 bulan selama 3 tahun. Untuk mengumpulkan uang yang cukup dalam melunasi utang yang jatuh tempo 3 tahun lagi, jika suku bunganya 10%. Dari sini berarti kita tahu bahwa R-nya berapa, jumlah yang kita bayarkan di setiap tahunnya, atau yang jumlah yang kita tabung setiap tahunnya, ini kan deposito ya, jumlah yang kita tabung setiap tahunnya itu sebesar 75.000. Berarti R di sini sama dengan 75.000. Ya. Kemudian di sini selama 3 tahun, tetapi untuk kita menabungnya itu setiap 6 bulan sekali. Berarti di sini kalau 3 tahun kita setiap 6 bulan itu menabung 75.000, berarti setelah 3 tahun kita ada berapa kali? Berarti kita ada 3 tahun dikali 2 sama dengan 6 kali. Berarti N-nya itu 6 kali, ya. Kemudian di sini suku bunganya 10%. 10% ini kan dia tahunan. Berarti kalau setiap 6 bulan, berarti di sini I-nya itu sama dengan 10% yang tahunan tadi dibagi 2, karena setahun kita 2 kali. Jadi di sini 5%. Itu. Nih. Kita gambar juga bisa. Ini kan. Kita mulai melakukan deposito atau menabung di sini di tahun pertama. Di sini 75.000 sampai 6 kali. Dengan tingkat suku bunganya itu 5% dan N-nya 6. Kita udah dapat ya di sini I-nya berapa, N-nya berapa. I-nya 5, N-nya 6. Berarti kalau kita lihat di tabel ini bagaimana? Coba Mbak Rizky. Gimana Mbak Rizky kalau kita tahu tadi N-nya itu 6, kemudian I-nya itu 5, berarti angkanya yang mana? 563709. 5, 6, mana? Periodenya 5. Periodenya tadi 6. Oh, periodenya 6. Bunganya 5%. Ya, 5%. Oke, kita balik lagi di sini. Periodenya 6, bunganya 5%. Berarti yang mana? Yang 6,80191. Nah, ya, berarti kita pakai angka yang di sini ya. Oke, berarti kita langsung masukkan ke dalam rumusnya. Future value, kita kan mau tahu uang kita di 3 tahun ke depan jumlahnya berapa. Berarti future value sama dengan R atau jumlah yang kita bayarkan atau kita tabung setiap 6 bulan dikali dengan future
value faktor N, I. Tadi Mbak Rizky udah ketemu ya, kalau future value factornya tadi 6,80191. Benar nggak? Agak susah mau baliknya. Nah, ya 6,8091. 6,8091 dikali jumlah yang dibayarkan atau ditabung setiap bulannya berapa? 75.000. Berarti 75.000. Nah, berapa jumlahnya? 75.000 kali 6,80. Itu 510. 143,25. Nah, berarti 3 tahun mendatang kita punya tabungan sebesar 510.000. Gitu. Ini sudah ketemu. Tuh. Contoh lagi, misalkan bunganya di sini 3%. Kemudian kita menabung itu selama berapa? 4 tahun. Dia dalam bentuk semesteran. Berarti di sini kita lihat untuk periodenya berarti di 8. Kemudian tadi bunganya semesteran kan, karena semesteran berarti kalau bunganya 4% per tahun, berarti karena semesteran, jadi 2%. Di sini kita turun ke bawah, berarti angka yang kita gunakan, misalkan nih kita ganti soalnya jadi selama 4 tahun, kemudian bunganya itu per tahun 4%, maka kita menggunakan angka yang di sini. Gitu. Pada dasarnya cara melihat tabelnya sama, tapi kita harus memperhatikan tabel mana yang harus digunakan. Kalau tadi soalnya itu bunyinya adalah anuitas atau jumlah yang dibayarkan atau jumlah yang ditabung setiap periodenya itu jumlahnya sama, berarti itu adalah bentuk anuitas ya. Kalau kita ingin tahu nilai yang masa akan datang, berarti di sini menggunakan yang namanya future value. Gitu. Nah, sampai di sini apakah sudah jelas untuk Mbak Rizky atau Pak Bambang? Insya Allah. Insya Allah ya. Oke. Kita lanjut lagi. Sekarang kita akan mempelajari rumus nilai sekarang atau present value. Nilai sekarang. Kalau tadi kan future value, sekarang nilai sekarangnya. Sama untuk soalnya, tapi tabel yang kita gunakan itu berbeda, karena nanti tabel yang kita gunakan adalah present value annuity ya, PVA, present value of annuity. Itu faktor yang kita gunakan, atau tabel yang kita gunakan. Ini untuk mengetahui nilai sekarang. Ya, ini kita gunakan untuk mengetahui nilai sekarang. Biar lebih mudahnya, kita langsung masuk ke soal saja. Nah, nilai sekarang dari anuitas. Jadi kan di sini kita pakai tabel yang anuitas. 1.000 yang akan kita terima di tiap akhir tahun selama 4 tahun mendatang. Dengan tingkat bunga 10% per tahun. Gitu ya. Berarti kita juga mencari di tabel gitu. Di sini apakah saya lihatkan tabelnya ya? Nanti coba kita lihat di belakang, ada tabelnya enggak. Jadi kita mencari di tabel itu N-nya 4, kemudian I-nya di sini 10%. Gitu. Nanti kita cari, baru kita kalikan dengan angka 1.000. Nah, kalau di tabel ini berdasarkan lihat tabel, angkanya juga di segini ya, 3,17, berarti 3,17 dikali dengan 1.000. Berarti nilai sekarang dari anuitas yang akan kita terima di akhir tahun itu 1.000, itu adalah sejumlah 3.170 gitu.
Nah, ini untuk rumus yang terakhir, yaitu pinjaman yang diamortisasi. Ini contohnya itu saat kita menghitung KPR gitu, kalau ingin kredit rumah atau kredit pembelian kendaraan, misalkan kredit motor atau kredit mobil. Itu menggunakan yang ini. Amortisasi itu adalah pinjaman utang yang dilakukan secara berkala dengan jumlah tertentu. Nah, rumusnya bagaimana? Rumusnya itu adalah A di sini itu angsuran sama dengan uang saat ini ya dibagi dengan present value factor. Gitu. Kita masuk ke contohnya. Nah, ini untuk tabel present value factor-nya. Contohnya, Aminah, dia memperoleh pinjaman dari bank sebesar 50 juta. Ya, jadi jumlah pinjamannya berapa? 50 juta. Dengan tingkat bunga 15% yang dibayar dari sisa pinjaman. Pembayaran angsuran ditambah dengan bunga setiap tahun jumlahnya sama. Berarti kalau jumlahnya sama, itu berarti anuitas selama 3 tahun. Berapa jumlah angsuran yang harus dibayar oleh Aminah setiap tahunnya? Tadi kita tahu rumus angsurannya ini apa? Uang yang tadi, uang pinjaman, berarti itu kan 50 juta. Nah, 50 juta dibagi dengan present value factor atau angka yang kita lihat dari tabel di sini. Kita lihat dulu, balik lagi. Di sini 15% 3 tahun. Oke, kita jawab terlebih dahulu untuk soal yang pertama. Berapa jumlah angsuran? Angsuran sama dengan jumlah yang kita pinjam, 50 juta, dibagi dengan faktor dengan bunga tadi 15% dan waktunya 3 tahun. Kita lihat di tabel. 15% periodenya 3 tahun. Berarti di sini kita peroleh angka 2,28323. Berarti kita bagi 2,28323 ya. Ya, benar. Nah, ini dikali, tinggal dibagi. Dibagi maksud saya, bukan dikali. Dibagi, hasilnya berapa? Ini bisa pakai kalkulator ya. Hasilnya 21.898.801. Jadi setiap tahunnya gitu ya, Ibu Aminah itu harus membayar angsuran sebesar 21.898.801 rupiah. Berarti sudah terjawab ya pertanyaan pertama, berapa jumlah angsuran setiap tahunnya. Kemudian yang kedua, dia minta untuk membuatkan yang namanya tabel amortisasi pinjaman. Oke, kita sudah tahu 21 juta yang kita bayar tiap bulan. Di sini adalah tabel untuk amortisasinya. Di sini untuk jawaban dari yang soal kedua. Tabelnya bagaimana gitu kan cara mengisi. Di sini kita untuk kolom yang pertama itu adalah tahun. Tadi kan selama 3 tahun. Berarti kita bikin di sini 0, 1, 2, 3 sampai 3 tahun. Kemudian pembayaran atau angsuran angsurannya tadi 21 juta setiap bulannya. Bunganya itu tadi kita tahu ada 15%. Pembayaran itu kita lakukan kan mulai tahun pertama. Ya. Jadi di sini kita kosongin dulu nih. Kita belum ada pembayaran bunga, belum membayar dan belum ada angsuran yang kita kembalikan.
atau kita bayarkan. Nah, di sini pinjamannya dapat berapa? Dapat 50 juta. Jadi kita isikan di kolom sisa pinjaman. Oke. Kemudian kita melakukan angsuran pertama sebesar 21 juta. Nah, dari 21 juta, berapa banyak bunga yang kita bayarkan di tahun pertama, gitu kan? Berarti cara menghitungnya di sini 15%, kita kali dengan sisa pinjaman berapa? 50 juta. Kita peroleh angka 7 juta 500. Oke, berarti dari 21 juta angsuran yang kita lakukan di tahun pertama, kita sudah membayar bunga sebesar 7 juta 500. Nah, kemudian dari pokok pinjaman itu berapa yang sudah kita lunasi gitu ya. Berarti dari 21 juta ini kita kurangi 7 juta 500. Berapa hasilnya? Sekitar 14 juta 398.801 gitu. Jadi jumlah angsuran dari pokok yang sudah kita bayarkan di tahun pertama itu sebesar 14 juta. Diperoleh dari 21 juta dikurangi bunga. Ya. Setelah itu karena kita sudah bayar sebesar 14 juta, berarti sisa pinjaman kita tinggal berapa gitu ya. Berarti 50 juta dikurangi 14 juta. Berarti sisa pinjaman yang belum kita bayar itu sebesar 35 juta 601.199. Oke. Kemudian kita di tahun kedua mengangsur lagi. Jumlah angsurannya tadi kan tetap ya sama. Berarti di sini jumlahnya kita tulis lagi sama. 21 juta. Nah, untuk jumlah bunga di sini itu kan 15% dikalikan sisa pinjaman. Sisa pinjaman kita di tahun kedua kan sudah tidak 50 juta lagi, tapi jadi 35 juta. Berarti di sini 15% kita kali 35 juta 601.199. Hasilnya itu ada 5 juta 340.180 gitu ya. Setelah itu bagaimana? Sama seperti yang di atas di sini. 21 juta dikurangi 5 juta 340, berarti jumlah pokok yang kita angsur itu sebesar 16 juta 558.621. Karena kita sudah bayar 16 juta lagi di tahun kedua, berarti sisa pinjaman kita tinggal berapa? 35 dikurangi 16 juta. Sekitar 19 juta 051.578. Nanti kalau misalkan sampai tahun keempat, kelima, polanya sama seperti ini. Ya. Nanti di angsuran terakhir, di sini angsuran ketiga, berarti 15% kita kalikan dengan sisa pinjaman, itu 19 juta. Maka hasilnya adalah 2.857.736. Ini kita kurangkan lagi. Dari 21 juta, bunga yang kita bayarkan 2.800.000, berarti angsuran pokok yang sudah kita bayar di sini 19 juta 041.065. Tuh. Kemudian ini dikurangkan. Nah, di sini karena jumlahnya itu koma-komanya banyak ya, angkanya kurang bagus, kurang cantik, maka di sini masih ada sisa. Oke. Nah, ini sisa itu karena
koma tadi ya, karena angka desimal. Nanti kalau misalkan angkanya bagus, di sini seharusnya hasilnya itu 0, bisa 0. Nah, di sini kita lihat bahwa kalau dari amortisasi angsuran, kita bisa lihat kalau pembayaran bunga yang kita lakukan semakin lama periodenya, semakin dekat dengan periode pelunasan, itu semakin menurun jumlah bunga yang kita bayarkan. Di sini terakhir hanya 2 juta. Tetapi jumlah angsuran pokok dari 50 juta yang kita bayarkan di akhir masa pelunasan itu akan semakin membengkak atau semakin besar. Di sini 19 juta. Walaupun memang di sini setiap tahunnya kita bayar dengan jumlah yang sama. Tapi di sini ada komponen bunga dan komponen angsuran dari pokok. Gitu. Itu untuk penghitungan dari anuitas yang amortisasi. Untuk angsuran atau biasanya kredit pinjaman untuk membeli kendaraan ataupun rumah. Itu cara menghitungnya sebenarnya seperti ini. Kalau misalkan Mbak lihat, kalau beli kendaraan gitu, biasa kan ada tabel angsurannya gitu ya. Nah, kurang lebihnya cara penghitungannya juga seperti ini, secara manualnya. Gitu. Itu untuk materi kita tentang nilai waktu uang gitu ya, atau time value of money.